Fahrial Muslim, warga asal Kutai Barat, tiba-tiba ditangkap oknum kepolisian dan diperas karena dituduh terlibat kasus narkotika. Kronologinya gini, Agustus 2021 lalu, Fahrial yang saat itu lagi kerja didatangi 4 oknum polisi. Saat ditangkap dan dibawa ke Polsek Jempang, Fahrial nggak bisa berontak karena ada yang menaruh pistol tepat di kepalanya. Polisi nggak nemuin barang bukti apapun, tapi Fahrial tetap ditahan selama 3 hari. Dia dibebaskan setelah tantenya ngasih uang jaminan 10 juta ke Kapolsek Jempang, itu Zainal Arifin. Tapi Pak Kapolsek bilang kalau uang 10 juta nggak cukup buat dibagiin ke anggotanya. Karena nggak ada jalan lain, akhirnya pihak keluarga juga ngasih sarang walet. Gak berhenti sampai situ, meskipun udah bebas, Desember 2021 lalu, Fahrial lagi-lagi ditangkap dengan tuduhan yang sama dan tanpa barang bukti juga. Setelah kasusnya viral, baru si Kapolsek klarifikasi. Dia bilang Fahrial ditangkap bukan sebagai tersangka, tapi informan buat dimintai keterangan. Soal uang 10 juta dan sarang walet dibantah sama dia. Bahkan dia ngaku kalau sarang walet itu dibeli dari keluarga Fahrial. Tapi karena keterangan korban yang bilang diperas, akhirnya Zainal dicopot dari jabatannya dan saat ini dalam pemeriksaan terkait dugaan pemerasan. Kasus narkoba yang diselesaikan dengan uang ini mungkin udah nggak asing lagi ya. Apalagi memang kasus kriminal terbanyak itu dari narkoba. 96% napi di lapas aja ditahan karena kasus narkoba. Selain pemerasan, mungkin kalian juga pernah dengar penyelewengan oknum polisi dalam kasus narkoba. Yang paling umum biasanya kekerasan. Ada banyak kasus kekerasan polisi terhadap tahanan. Dalam kasus narkoba, kekerasan biasanya dilakukan supaya si tersangka nyanyi dan spill jaringannya. Supaya polisi bisa nangkep sampai ke bandarnya. Tersangka yang nyanyi ini biasanya diiming-imingi tukar kepala. Istilah tukar kepala ini maksudnya orang yang ditangkap bakal dijanjikan keringanan hukum kalau dia bisa nyeret orang lain juga. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih polisi getol banget soal narkoba ini? Well, ini karena polisi sendiri punya KPI atau penilaian terkait kinerjanya. Khusus bagian narkoba, kalau misalnya nggak ada penangkapan, ya bisa dianggap dia kurang oke kerjanya. Contohnya kayak Pak Teddy Minahasa. Dalam pengakuannya, dia bilang kalau dia bahkan sampai rela keluar 20 miliar buat nangkep narkoba. Tapi katanya ada duitnya juga. Pak Teddy ini akhirnya ditangkap karena katanya minta anak buahnya buat nyisihin barang bukti sabu untuk dijual lagi. Kalau ternyata polisi juga ikut main sih, ya nggak heran kalau narkoba bakal terus subur di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Komen ya.